Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Cahya. Hari ini kita akan belajar mengenai segi 4 dan segi 3. Yang pertama adalah segi 4. Segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 garis lurus dan membentuk 4 sudut. Contohnya persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Yang pertama adalah persegi. Gambarnya seperti ini. Kita akan menyebutkan sifat-sifat persegi. Sifat yang pertama adalah sisi-sisinya sama panjang. Biasa kita sebut sisinya dengan S. Karena sama panjang, semuanya disebut dengan S. Lalu yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi AB ini sejajar dengan DC. Kalian masih ingat sejajar itu apa? Sejajar itu adalah garis yang tidak akan pernah saling berpotongan satu sama lain. Lalu untuk yang BC ini, garis BC itu sejajar dengan garis AD. Lalu yang ketiga, diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah dan membagi dua sama panjang. Kita gambarkan diagonalnya seperti ini. Nah, diagonalnya saling berpotongan. Lalu sudut-sudutnya siku-siku. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ini siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Lalu diagonalnya membagi dua sudut-sudutnya sama besar, sehingga diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi diagonal AC ini membagi sudut siku-siku menjadi dua sama besar. Jadi kalau sudut siku-siku itu 90 derajat, dibagi dua, di sini 45, di sini 45. Lalu untuk rumus persegi, rumus kelilingnya adalah keliling itu kita jumlahkan semua sisi-sisinya kan, karena sisinya ada 4 berarti S ditambah S ditambah S ditambah S, atau bisa kita tulis dengan K sama dengan 4 kali S karena S nya ada 4. Lalu untuk rumus luasnya adalah sisi kali sisi, bisa kita tulis dengan L sama dengan S kuadrat. Lalu bangun yang kedua adalah persegi panjang. Gambarnya seperti ini. Ada persegi panjang ABCD. Kita sebutkan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AB kita sebut dengan P. Berarti yang sama panjang adalah yang atas kan? Nah, sama-sama P atau panjang. Lalu sisi yang sebelah kanan disebut L. Sama panjang dengan sisi yang sebelah kiri. Sama-sama L. Atau lebar ya, bisa kita sebut dengan lebar ya. Lalu yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi yang bawah ini sejajar dengan sisi yang atas. Sisi BC sebelah kanan sejajar dengan sisi AD yang sebelah kiri. Lalu sudut-sudutnya siku-siku. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D besarnya adalah 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Lalu diagonal-diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang. Seperti ini. Rumusnya, keliling kita jumlahkan semua ya. Yang di pinggir-pinggirnya ini. P-nya ada 2, jadi P ditambah P, L-nya juga ada 2, ditambah L ditambah L. Bisa kita tuliskan dengan 2P ditambah 2L, atau K sama dengan 2 kali buka kurung P ditambah L. Kalian boleh pakai rumus yang mana saja, boleh, sama saja ya. Lalu untuk rumus luasnya adalah L sama dengan panjang kali lebar, P kali L. Lalu bangun selanjutnya adalah jajar genjang. Gambarnya seperti ini, ada jajar genjang A, B, C, D. Kita sebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Misalkan sisi AB kita sebut dengan A. Jadi sama panjang dengan sisi yang mana? Tentu saja dengan yang atas, sama-sama A. Lalu untuk yang sebelah kanan, itu sama panjang dengan yang sebelah kiri. Kita sebut dengan B ya. Lalu sifat selanjutnya adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi
Yang berhadapan yang mana? Sudut A ini berhadapan dengan sudut C. Jadi sama besarnya. Misalkan sudut C ini 30 derajat, sudut A juga 30 derajat. Kalau sudut D di sini sama besar dengan sudut B. Lalu jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Maksudnya di sini adalah sudut A ini kalau dijumlahkan dengan sudut B itu menghasilkan sudut 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B, kalau dijumlahkan dengan sudut C, hasilnya 180 derajat juga. Begitu juga semuanya. Lalu, sifat selanjutnya adalah diagonal-diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang. Sama seperti tadi ya, saling berpotongan. Rumus keliling jajar genjang sama seperti persegi panjang tadi, kita jumlahkan semua. A-nya ada 2, berarti A ditambah B ditambah B. Bisa kita tuliskan dengan 2A ditambah 2B. Atau K sama dengan 2 kali A ditambah B. Jangan lupa kurungnya ditulis juga. Lalu untuk luasnya, luas sama dengan A kali T. A di sini ada alas ya. Alas kali T-nya itu di mana? Untuk mencari T, kita tarik garis dari D ini ke bawah tegak lurus dengan alasnya. Seperti ini. Nah, ini disebut dengan T. Oke. Lalu, bangun selanjutnya adalah belah ketupat. Bentuknya tentu saja seperti ketupat. Ini ada belah ketupat ABCD. Sifat-sifatnya yang pertama adalah sisi-sisinya sama panjang, berarti sifatnya hampir sama dengan persegi ya. Misalkan SSS, semuanya sama panjang. Lalu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A ini sama besar dengan C. Kalau sudut B itu sama besar dengan sudut D. Lalu sudut-sudut yang berhadapan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Ini diagonalnya ya. Nah, ini diagonal BD ini membagi sudut kanan kiri sama besar. Lalu sifat selanjutnya adalah diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, diagonalnya juga membagi dua sama panjang. Tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku di sini ya, 90 derajat. Lalu untuk rumusnya, kita jumlahkan semua sisi-sisinya, jadi S ditambah S ditambah S ditambah S, ada 4. Jadi bisa kita tuliskan dengan K sama dengan 4 kali S. Lalu untuk luasnya, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi diagonal satunya boleh ini yang horizontal. Diagonal 2-nya berarti yang vertikal, dibolak-balik boleh ya. Oke. Lalu layang-layang. Kalian tahu kan bentuk layang-layang seperti apa? Tentu saja seperti layang-layang yang sering kalian mainkan. Nah, di sini ada layang-layang ABCD. Kita sebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama, dua pasang sisi sama panjang. Yang mana yang sama panjang? Nih, di sini ada sisi AD. AD ini sama panjang dengan sisi CD, ya kan? Sama panjang. Berarti kita misalkan A AD-nya, berarti DC-nya juga A. Lalu sisi AB kita sebut dengan B, berarti yang sebelah kanannya juga B karena sama panjang. Lalu sifat yang kedua, sepasang sudut berhadapan sama besar. Jadi sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A ini berhadapan dengan C, jadi sama besarnya. Kalau A-nya 60 derajat, C-nya juga 60. Begitu juga dengan sudut B, itu sama besar dengan sudut D di sini. Lalu salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan saling tegak lurus. Nah, saling berpotongan tegak lurus, kan? Rumusnya kita jumlahkan semua sisi-sisinya untuk keliling. Jadi A ditambah B ditambah B. Atau bisa kita tulis dengan 2A ditambah 2B. Atau bisa juga dengan K sama dengan 2 kali A ditambah B. Jangan lupa kurungnya ya. Lalu untuk luasnya, rumusnya sama dengan belah ketupat, yaitu L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2.
Lalu bangun selanjutnya trapesium. Trapesium itu ada 3. Yang pertama trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Trapesium siku-siku gambarnya seperti ini. Ya, kenapa kok disebut siku-siku? Karena ada salah satu sudutnya yang siku-siku. Ini di sudut A ini ya, siku-siku 90 derajat. Lalu untuk trapesium sama kaki bentuknya seperti ini. Kenapa kok disebut trapesium sama kaki? Karena panjang kakinya ini sama ya. Kaki AD dan kaki BC ini sama panjang. Lalu trapesium sembarang bentuknya sembarang. Kenapa kok disebut sembarang? Karena ukuran sisi-sisinya itu tidak ada yang sama dan sudutnya tidak ada yang membentuk siku-siku. Oke, kita sebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama, sepasang sisinya sejajar. Sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi sisi AB ini sejajar dengan DC, ya kan? Di sini juga yang trapesium sama kaki juga AB sejajar dengan DC. Trapesium sembarang juga AB sejajar dengan DC sama. Nah, seperti ini. AB, A sejajar dengan B. Lalu sifat yang kedua, pada trapesium siku-siku terdapat 2 sudut siku-siku ya. Di sini ada sudut A dan sudut D. Ini siku-siku. Lalu pada trapesium sama kaki, sudut-sudut alasnya sama besar. Alasnya kan yang di bawah ini. Berarti sudut A itu sama besar dengan sudut B. Lalu sifat yang terakhir, diagonal-diagonal trapesium sama kaki sama panjangnya. Ini diagonalnya, panjangnya sama. Lalu untuk rumusnya itu kita jumlahkan semua sisi-sisinya, ya kan? Sisi AB ditambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi DA ya. Ini bukan DC ya, DA harusnya. Salah ketik Ibu ya. Lalu untuk luasnya adalah setengah kali A ditambah B kali T. A ini adalah alas, B itu adalah atapnya, kali T. T-nya di mana? Untuk trapesium siku-siku, T-nya itu yang di sini ya, sebelah kiri ini. Ini T. Kalau trapesium sama kaki, T-nya harus ditarik garis seperti ini. Ini T. Lalu trapesium sembarang juga sama, tarik garis. Ini T-nya. Oke, mudah bukan? Lalu kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Ini ada persegi panjang. Panjangnya 2x plus 15. Lebarnya 5x min 30. Soalnya, jika keliling persegi panjang adalah 110 cm, maka tentukan nilai x. A-nya. Yang B, panjang persegi panjang. C, lebar persegi panjang. D, luas persegi panjang. Kita cari satu-satu ya. Yang diketahui tadi apa? Panjang ya. Panjangnya 2x plus 15, lebarnya 5x min 30. Kita jawab yang A. Karena kita mencari nilai x, berarti kita menggunakan karena diketahui di sini keliling ya kan? Berarti kita akan menggunakan rumus keliling persegi panjang. Rumusnya K sama dengan 2 kali P ditambah L. Kita masukkan K-nya berapa? K-nya 110. Nah, kita tulis ini 100, K-nya 110. 2 P-nya di sini kita tulis 2x plus 15 ditambah L-nya. Ini kan L-nya 5x min 30. Karena di sini ada variabel x sama-sama variabel x, berarti ini bisa dijumlahkan. Nah, jadi seperti ini. 110 sama dengan 2, 2x-nya dijumlahkan dengan 5x. Yang 15 ini dijumlahkan dengan 30. Nah, jadinya 110 sama dengan 2 kali 2x ditambah 5x, 7x. Positif 15 dikurangi 30 hasilnya negatif 15, ya kan?
Lalu 110 sama dengan 2 kali 7x 14x. 2 kali negatif 15 negatif 30. Nah, karena di sini negatif 30-nya kita pindah ke ruas kiri ya, biar bisa dihitung ya. Jadi 110 karena ini negatif, pindah ke ruas kiri berubah jadi positif. 110 ditambah 30 sama dengan 14x. Jadinya 140. Setelah dijumlahkan 140 sama dengan 14x. Kalau untuk mencari x berarti 140-nya dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 10 cm. Lalu kita cari yang B, panjang persegi panjang. Panjangnya kan ini P sama dengan 2x plus 15. Nah, nanti nilai x10 ini kita masukkan atau substitusikan ke x di sini. Jadi gimana? P sama dengan 2 kali 10 ditambah 15. Jadi P sama dengan 2 kali 10, 20 ditambah 15. 20 tambah 15, 35 cm. Lalu yang C, mencari lebar persegi panjang. Lebarnya L sama dengan 5x dikurangi 30. Kita masukkan 10-nya ke x di sini. Jadi L sama dengan 5 kali 10 dikurangi 30. 5 kali 10, 50 dikurangi 30. Jadi L-nya sama dengan 20 cm. Lalu yang terakhir itu mencari luas persegi panjang. Rumus luas adalah panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Langsung aja kita masukkan panjangnya 35 dikali 20. Nah, jadi 700 cm persegi. Gampang sekali bukan? Lalu contoh soal yang kedua. Di sini ada bangun jajar genjang. Diketahui T, tingginya T. Lalu alasnya 3/2T. Jika luas jajar genjang di samping adalah 48 meter persegi, berapa tinggi jajar genjang tersebut? Nah, diketahui apa? Diketahui alasnya 3/2T. Ya kan? Karena yang di sini diketahui adalah luas, berarti kita pakai rumus luas. Rumus luasnya jajar genjang adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan semuanya, setengah kali alasnya nanti kita masukkan ini 3/2T. Jadi seperti ini. Oh ya, luasnya ya, jangan lupa luasnya 48 sama dengan setengah kali alasnya 3/2T kali T, karena di sini T kan. Nah, kita kalikan satu-satu. 1 kali 3 T. 1 kali 3 kan. T kali T itu T kuadrat. Lalu yang bawah 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, karena di sini ada pembagian 3/4, 4-nya ini kita pindah ke ruas kiri karena pembagian berubah menjadi perkalian. Jadi seperti ini. 48 kali 4 sama dengan 3T kuadrat. 48 kali 4 itu adalah 192 sama dengan 3T kuadrat. Karena ini perkalian, 3 kali T kuadrat berarti berubah menjadi pembagian. Ya kan? 192 dibagi 3 sama dengan T kuadrat. Jadi T kuadrat 64. T-nya berapa? 8. Berarti ini untuk mencari T, akar dari 64. Berapa kali berapa hasilnya 64? Jawabannya adalah 8, karena 8 kali 8 itu 64. Gampang bukan? Lalu materi selanjutnya adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Kalau segi 4 tadi 4 garis lurus, 4 sudut, sedangkan segitiga 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Nah, ini contoh-contoh bentuk dari segitiga. Segitiga berdasarkan panjang sisi. Ini maksudnya jenis-jenis segitiganya ya. Jenis pertama adalah segitiga sama kaki, yang kedua adalah segitiga sama sisi, yang ketiga adalah segitiga sembarang.
gambarnya segitiga sama kaki seperti ini. Nah, kenapa kok disebut segitiga sama kaki? Karena kakinya sama panjang. Jadi kaki AC sebelah kiri ini AC sama panjang dengan kaki BC. Jadi kalau AC ini 8 cm, BC juga 8 cm. Sedangkan gambar segitiga sama sisi, oh enggak, ini ya. Sebelumnya ini. Sudut A itu sama besar dengan sudut B di kakinya ya. Misalkan sudut A ini adalah 40 derajat, jadi sudut B-nya juga 40 derajat. Lalu gambar segitiga sama sisi seperti ini. Kenapa disebut sama sisi? Karena ketiga sisinya sama panjang. Pasti ada garis-garis seperti ini karena sama panjang ya. Jadi misalkan AB ini panjangnya 5 cm, BC juga 5 cm, CA juga 5 cm. Terus ketiga sudutnya juga sama besar. Ini sama besar semua ya, sudut A, sudut B, sudut C besarnya sama. Lalu untuk yang segitiga sembarang, dia mempunyai sisi-sisi yang panjangnya berbeda-beda. Terus sudutnya juga besarnya berbeda. Jadi disebut dengan segitiga sembarang. Lalu jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama adalah segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, yang ketiga segitiga tumpul. Segitiga lancip seperti ini. Ciri-ciri segitiga lancip adalah semua sudut-sudutnya itu berbentuk lancip. Lancip itu kurang dari 90 derajat ya, seperti pensil runcing. Kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya pasti membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, ini yang siku-siku di sini ya, biasanya disimbolkan dengan seperti ini, ada kotak kecil di sini, ada persegi. Lalu untuk segitiga tumpul, ciri-cirinya adalah salah satu sudutnya itu berbentuk tumpul. Jadi di sini yang berbentuk tumpul adalah sudut A, maka ini bisa disebut dengan segitiga tumpul. Selanjutnya, garis dan sudut pada segitiga. Nah, di sini ada gambar segitiga, namanya segitiga ABC. Nah, di sini ada yang namanya sudut luar. Yang melengkung ini, di sini, ini adalah sudut luar C. Nah, kita harus tahu fakta-fakta dari segitiga ini. Fakta yang pertama, jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut A jika ditambahkan dengan sudut B ditambahkan dengan sudut C, ketiganya dijumlahkan semua, itu menghasilkan sudut 180 derajat. Lalu fakta yang kedua, besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Maksudnya gimana? Maksudnya besar sudut luar di sini yang melengkung ini sama dengan sudut A ditambah dengan sudut B. Jadi kalau ditulis seperti ini. Sudut luar C sama dengan sudut A dalam ditambah sudut B dalam. Biar kalian lebih mudah mengerti, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, sama ya, masih sama dengan segitiga seperti ini, tapi nama segitiganya adalah segitiga DEF. Nah, diketahui sudut D-nya 15 ditambah X derajat, sedangkan F-nya adalah 2X derajat. Lalu sudut luar E 120 derajat. Nah, kita akan mencari yang pertama nilai X-nya berapa. Yang kedua besar sudut D-nya berapa, lalu sudut C-nya yang C sudut F-nya berapa. Yang pertama kita mencari nilai X pakai rumus yang tadi, sudut luar ya kan. Sudut luar E sama dengan sudut D ditambah sudut F yang ini. Sudut luarnya 120 derajat. Kita tulis 120 derajat sama dengan 15 ditambah X ditambah 2X ini ya. Ini tambahkan. Nah, karena di sini bervariabel X, sama-sama bervariabel X, jadi bisa dijumlahkan. 1X ditambah 2X itu 3X. Jadi ditulis seperti ini. 120 sama dengan 15 ditambah 3X.
Nah, di sini 15-nya bisa kita pindah ke ruas kiri. Karena di sini positif, jadi berubah menjadi negatif 15. Kita tulis 120 dikurangi atau negatif 15 sama dengan 3x. 120 dikurangi 15 itu adalah 105. Jadi 105 sama dengan 3x. Jadi untuk mencari x sama dengan 105 dibagi 3. Jadi x-nya adalah 35 derajat. Lalu kita mencari besar sudut D. Sudut D-nya kan 15 ditambah X. Kita tulis. Sudut D 15 tambah X. Jadi X-nya ini dimasukkan ke sini. Disubstitusikan ke sudut D. Jadi 15 ditambah 35. Jadi besar sudut D adalah 50 derajat. Sama, yang C caranya sama. Sudut F-nya kan 2X. Jadi X-nya dimasukkan sini. Jadi 2 kali 35 sama dengan 70 derajat. Mudah sekali bukan? Lalu keliling dan luas segitiga. Nah, di sini ada segitiga ABC. Rumus kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CA. Jadi sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Jadi sisinya dijumlahkan semua. Lalu untuk luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti di sini ya, yang bagian bawah ini A. Lalu T-nya yang mana? T-nya kita tarik garis dari titik C ini. Nah, ini T. Seperti itu. Kita ke contoh soal 4. Misalkan diketahui ada segitiga ABC. Kalau ada tanda seperti ini berarti segitiganya sama sisi karena sisinya ukurannya sama. Di sini sisinya diketahui panjangnya X ditambah 5. Lalu keliling segitiga sama sisi di samping adalah 57 cm. Tentukan nilai X-nya berapa, panjang sisi segitiganya berapa. Oke, kita jawab satu-satu. Karena di sini yang diketahui keliling segitiga, berarti kita pakai rumus keliling. K sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. K-nya 57 kita masukkan di sini. K-nya 57, AB-nya 5X plus 5 ya kan. Karena ini segitiga sama sisi, jadi sisi-sisinya ukurannya sama. Kalau di sini X plus 5 berarti BC juga X plus 5, CA juga X plus 5. Jadi sama-sama X plus 5 ditulis seperti ini. Nah, karena di sini ada variabel X, kita bisa menjumlahkan variabelnya ya. Jadi 57 sama dengan X tambah X tambah X ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. X-nya ada 3 berarti 3X. Jadi 57 sama dengan 3X ditambah 15. Positif 15-nya pindah ke kiri jadi negatif 15. 57 negatif 15 sama dengan 3X. 57 kurangi 15 42. Jadi X-nya adalah 42 dibagi 3. X-nya adalah 14 cm. Itu nilai X. Lalu kita cari panjang segitiganya. Panjang sisi segitiganya kan X plus 5. Jadi X-nya kita masukkan disubstitusikan ke X ini. Jadi 14 tambah 5. Jadi sisi segitiganya adalah 19 cm. Gampang sekali bukan? Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke Ibu. Oke? Bisa melewati Classroom atau bisa melalui WhatsApp. Oke? Assalamualaikum, sampai jumpa.